Ya, yang modulnya Pak mungkin mengikuti ini Ya, tentang PHK ya Bu ya. Yang minggu ke 10 Pak, pertemuan 10 tentang engagement. Aduh lupa Bu itu teh. Kan Bapak Ibu ada ingat di materi kita yang 10. Kalau yang terakhir kemarin memang tentang PHK pensiun dan apa tuh resign itu untuk 2 pertemuan ya Bapak Ibu. Sesuai dengan RPS itu dibagi untuk 2 pertemuan. Kalau nggak salah di pertemuan 10 itu tentang apa? Tentang engagement. Mungkin Bapak Ibu ada yang masih ingat tentang karyawan untuk tetap bekerja. Nah, itu. Nah, apa lagi itu Bu tentang apa? Gimana caranya kita mempertahankan orang pegawai ya, karyawan. Tujuan kita untuk mempertahankan seorang karyawan demi apa? Untuk pelaksanaan organisasinya, terus ya tentang karir manajemen juga ya, kalau salah itu benar tadi di chat. Terus tentang apa? Efisiensi seperti itu. Yang mau sharing tentang di organisasi Bapak Ibu? Ada yang ini? Pada puasa. Ini udah. Ini mungkin modulnya apa? Ya sedikit tes dengeran Bu. Jelas. Ya. Selamat pagi. Jadi sedikit sharing untuk terkait dengan engagement ini. Jadi di perusahaan saya sekarang bekerja itu khususnya untuk setiap divisi. Jadi manajer itu ataupun program manajer selalu bilang kami itu kalau tidak ada anak emas di antara kami semua. Jadi kita itu levelnya walaupun dari segi senioritas atau jabatan itu sama, tapi selalu dibilang tidak ada anak emas. Tapi aktualnya ketika penilaian ataupun ketika ada kesempatan untuk untuk lebih tinggi lagi itu udah terlihat dari awal tahun itu. Jadi sebenarnya faktor pendekatan itu memang sangat dominan sebetulnya. Jadi yang dinamakan dengan apa namanya? Tidak ada anak emas dan tidak ada ibaratnya yang spesial recording in progress ataupun misalnya kita bisa mengambil harta atasan itu posibilitasnya untuk buat naik tinggi lebih terbuka. Iya. Sosial ataupun dari segi tanggung jawab pekerjaan tidak terlalu jadi bahan penilaian Bu biasanya. Jadi gitu aja, yang penting pintar cari muka gitu maksudnya. Kalau dibilang di kita itu nggak pintar cari muka, tapi pintar bicara. Pintar bicara, pintar buat mengakui pekerjaan orang lain itu biasanya cepat. Pintar mengakui pekerjaan orang lain. Menarik Pak. Menarik ya. Menarik. Mengakui pekerjaan orang lain, bagus tuh Pak. Jadi ada ini juga, ada apa namanya? Ibaratnya kayak curhat lagi saya nih. Jadi ini juga namanya ada trik khususnya juga Bu, ketika kita ingin apa lebih tinggi lagi gitu. Bisa juga posisi sikap mengikut ya sikap mengikut cara itu ya Pak, jadi kita percuma malah
dia bagus apa yang penting tadi kata Bapak pintar bicara. Tapi pada posisi yang bisa terlihat sama semua orang gitu, sama bisa menginginkan juga atasan kita juga, bisa membawa hatinya atasan kita juga, ya boleh dibilang seperti itu. Jadi sebenarnya berkaitan juga dengan kalau kondisi seperti itu berkaitan dengan budaya organisasional ya, di organisasi Bapak yang udah istilahnya dari atasnya founder atau apa mungkin jadi ke bawahnya iklim itunya udah seperti begitu jadinya. Mungkin juga seperti itu sih. Tapi nggak bisa dibilang seperti itu juga sih. Karena ada kalanya gini Bu, apa namanya, ada kesempatan buat orang lain ketika dia itu bisa show up ketika dibutuhkan gitu. Jadi ketika ada misalnya ada kesempatan A, B, C, semua orang ini dikumpulkan, siapa yang berani gitu. Ketika dia berani, perusahaan hasilnya pun maksimal, dia bisa juga sih sebenarnya gitu. Cuman salah satu faktor yang paling dominan itu kalau kita bisa ada kedekatan dengan pemangku jabatan lebih cepat. Karena mungkin dalam organisasi mungkin orang yang bisa bekerja sama ataupun yang bisa belak belakang itu yang lebih sejalan dengan aktor yang dominan terlalu total atau bagaimana, tapi ya buat naik agak sulit. Yang nurut apa ya? Kenapa Bu? Cari yang nurut sebenarnya sama yang bisa membawa hati. Nah, itu mungkin yang penting tadi dari awal Bapak bilang membawa hati pintar bicara mungkin itu intinya Pak ya. Kira-kira seperti itu Bu. Mungkin di tempat yang lain juga. Kalau di dunia industri hampir sama sih Bu, saya dengar seperti itu. Karena memang persaingan kami itu dengan berbagai macam background pendidikan, berbagai macam background lingkungan juga. Memang seperti itu sih. Kecuali kalau yang mungkin startup ya, perusahaannya masih baru berdiri gitu, mungkin nggak terlalu dominan yang seperti itu. Saya sih begitu sih. Soalnya sering-sering dengan beberapa teman juga sama tempat saya juga gitu. Engagementnya seperti itu. Ya. Kira-kira seperti itu Bu dari saya Bu. Ya terima kasih Pak Hendy. Ya. Jadi berkaitan dengan jenjang karir yang jelas, bisa menarik hati dan pintar bicara. Iya. Untuk karir yang jelas tuh, sehingga jenjang karirnya jelas. Jadi kalau nggak jelas ya harus belajar komunikasi lagi. Gitu. Mana Bapak Ibu ada tanggapannya? Cancun Bu. Ya. Kalau dengan BUMN itu ada penerapan, Pak Erick Thohir itu udah membuat yang namanya itu akhlak Bu, budaya organisasi. Kan? Dari BUMN itu terus kita turunkan, kita punya yang nama budaya perusahaan kita namanya itu action gitu. Jadi nilai-nilai akhlak itu diterapkan di pekerjaan kita itu dengan action. Nah itu ada singkatan lah, action itu singkatannya ada lah gitu Bu. Nah lalu selain kita tuh kan di perusahaan tuh itu selalu digaung-gaungkan gitu Bu, budaya perusahaan itu kita tuh harus menerapkan nilai-nilai yang bagus itu dalam pekerjaan, misalnya bukan akhlak, misalnya tuh action itu agile, terus agile, lalu
customer oriented kayak gitu lah, open minded ya, terus ya yang lain-lain ya Bu ya. Nah selain itu setiap tahun kita ada pelatihan-pelatihan yang memang